Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Pelajaran Macapila. Pada kali ini kita akan masuk pada bagian orientasi pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan saya sendiri Bapak Arnandi SPD. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan berdukung dalam setiap tantangan. Ayo lakukan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah kita akan mempelajari konsep prinsip pada teks bahasa Indonesia kelas 3. Kita akan membahas prinsip dasar teks deskripsi, fantasi, teks cerita prosedur, dan teks observasi. Kita akan belajar menggunakan analisis kebahasaan agar kamu siap untuk mengerjakan soal pelajaran. Materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara nyata. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara nyata. Jadi, teks deskripsi itu menggambarkan sebuah objek, misalkan mendeskripsikan tentang sebuah rumah, mendeskripsikan sebuah tempat, mendeskripsikan seseorang. Itu yang maksud dengan teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah teks cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita narasi yang mengandung unsur imajinasi. Unsur imajinasi itu adalah unsur-unsur fiksi yang tidak ada di dunia nyata. Itu bagian dari cerita fantasi. Kemudian kita melangkah yang ketiga yaitu teks prosedur. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur itu menjelaskan tentang tata cara untuk melakukan sesuatu. Misalkan ini kita mau belajar memasak. Jadi, di teks prosedur itu dibahas tentang bagaimana cara-cara memasak, apa yang perlu kita siapkan pertama kali, langkah apa yang pertama kali kita berbuat, kemudian bagaimana caranya, itu adalah bagian dari teks prosedur. Kemudian yang terakhir adalah teks hasil observasi. Observasi itu apa sih? Observasi itu kalau dipikir itu adalah bagian dari teks pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang melakukan pengamatan terhadap sebuah objek secara sistematis. Jadi observasi ini melakukan investigasi, melakukan penelitian, melakukan penelusuran secara mendalam tentang sebuah objek. Tentunya hasil observasi ini berkaitan dengan yang kedua, misalkan ketika kita ingin melakukan praktikum, kadang ada tahapan-tahapan observasi dalam untuk mengetahui hal apa saja yang terkandung di dalam sebuah objek. Misalkan kita membelah katak, misalkan kita mencari tahu apa sih bagian-bagian dari organ katak. Itu yang menjadi bagian dari teks atau definisi dari hasil teks atau observasi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Siapa nih yang tidak tahu ciri-ciri teks deskripsi? Pertama, menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu. Ya. Kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Jadi, penggambarannya dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Kesan indera itu indera mata, jadinya ya. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalami. Pembaca ini merasakan apa yang dituliskan oleh seorang penulis. Kemudian yang keempat itu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci atau secara jelas atau secara detail. Kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi pertama itu adalah ada keajaiban, ada keanehan, dan ada pula kemisteriusan. Kemudian ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi ide cerita itu terbuka bebas, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi para penulis
bebas menuliskan apa saja yang mau dituliskan. Kemudian ketiga itu adalah menggunakan berbagai latar, ada berbagai latar lintas ruang dan waktu. Kemudian di dalam cerita fantasi itu terdapat tokoh unik yang memiliki kesaktian. Misalkan seorang tokoh memiliki sihir yang memiliki kekuatan yang super sehingga menambah daya tarik seorang pembaca untuk menikmati teks cerita fantasi yang kita buat. Kemudian terakhir adalah dia bersifat fiksi. Fiksi itu apa sih? Dia imajinasi yang ada di dalam dunia khayal. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah teks prosedur. Apa saja prosedur ini kan langkah-langkah. Jadi ciri-ciri pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah, misalkan tambahkan, masukkan, itu adalah pola kalimat perintah. Kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi teks prosedur itu kemudian terdapat di dalamnya ada langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konstruksi untuk mengurutkan kegiatan. Kemudian terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau yang dilakukan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Kemudian yang terakhir nih, apa saja ciri teks laporan observasi? Nah, ciri teks laporan hasil observasi yang pertama itu adalah bersifat objektif dan universal. Objektif itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah ada objek tunggal. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi kalau kita menuliskan ciri laporan observasi, tentunya itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu kawan-kawan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai orientasi belajar bahasa Indonesia kelas 7. Silakan klik barcode. See you next time. Sampai jumpa.